Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukaimah Hilania dari kelas PD dengan NIM 43040210179. Di sini akan memaparkan materi tentang akhlak tasawuf. Pengertian akhlak tasawuf. Pengertian akhlak sendiri merupakan keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu secara spontan atau melakukan sesuatu dengan tidak sadar, yang mana akhlak merupakan sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa kita ubah, bisa menjadi lebih baik. Tasawuf adalah usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan sedekat mungkin, yaitu dengan kita melakukan pensucian diri atau melakukan ibadah atau melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Akhlak tasawuf sendiri merupakan usaha jiwa untuk dengan berbagai kegiatan kita dapat membebaskan diri kita dari pengaruh kehidupan dunia, atau kita lebih sadar tentang keadaan akhirat, atau lebih sadar bagaimana besok kita di akhirat. Jadi akhlak tasawuf sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohani atau mental jiwa kita agar selalu dekat dengan Allah SWT dan selalu percaya bahwa Allah selalu ada di dalam diri kita. Fungsi akhlak tasawuf sendiri merupakan untuk melestarikan hati manusia atau menjaga hati manusia agar tidak mempunyai penyakit hati, yang mana hal tersebut mengantarkan kita ke dalam manusia yang memiliki keselamatan dunia dan akhirat. Mengaplikasikan akhlak tasawuf sendiri dapat kita lakukan dengan cara kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dengan kita mempelajari akhlak tasawuf, kita bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Akhlak tasawuf juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, yang mana tanpa akhlak tasawuf kita tidak memiliki akhlak, atau kita tidak memiliki sesuatu yang baik. Akhlak tasawuf sendiri di dalam dunia modern, kita zaman sekarang, zaman modern, zaman 4.0, itu kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa menghilangkan ilmu-ilmu tentang akhlak tasawuf, atau tanpa menghilangkan sifat-sifat yang berbau dengan akhlak tasawuf. Jadi kita boleh melakukan sesuatu yang yang maklum di dalam dunia ini tanpa menghilangkan akhlak-akhlak yang ada, tanpa menghilangkan kebaikan-kebaikan, atau tanpa menghilangkan nilai-nilai agama yang sudah kita pelajari. Jadi boleh-boleh saja kita melakukan atau mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang kedua adalah tentang hub atau mahabbah. Hub sendiri atau mahabbah berasal dari kata habba ya hubba, yang berarti mencintai atau cinta. Arti dari mahabbah sendiri merupakan keadaan jiwa yang dimana kita menyaksikan kemutlakan Allah, dan karena kita menyaksikan kemutlakan Allah tersebut, kita dapat mengucapkan cinta kepada Allah, bahwa menyatakan cinta bahwa kita mencintai Allah. Allah selalu ada dalam hati kita. Cinta tidak hanya ada di dunia, cinta juga ada cinta di akhirat, cinta kita kepada Allah.
cinta kita kepada Allah itu dengan kita mematuhi perintah Allah, dengan kita mencintai sifat baik Allah dan membenci sifat-sifat yang melawan Allah. Kita juga menyerahkan diri kepada Allah dan mengkosongkan diri, atau hanya Allah yang ada di dalam hati, mengkosongkan hati, yaitu hanya Allah yang ada dalam hati kita. Tingkatan atau tahap-tahap kita mencintai Allah, kita juga bukan hanya mencintai Allah, kita ada tahap-tahap dalam mencintai Allah, yaitu pertama dengan mengenal. Kita harus mengenal bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana cinta Allah kepada kita, karena kita sebagai hamba itu mutlak dicintai oleh Allah. Allah selalu mencintai kita, Allah selalu berada di dalam kita, atau berada di samping kita untuk memberikan kita cinta. Kedua, setelah kita mengenal Allah, setelah kita mengetahui bagaimana sifatnya, bagaimana bukti cinta Allah kepada kita, bagaimana keesaan-keesaan Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah, kita menyebut bahwa kita mencintai Allah, kita hubbullah, kita mencintai Allah. Setelah kita menyebut bahwa kita mencintai Allah, bahwa kita Allah ada dalam diri kita juga yang ketiga adalah kita melebur itu adalah meleburkan diri atau menjadikan kecintaan Allah kecintaan kita. Jadi apa yang disukai, apa yang dicintai oleh Allah, kita juga mencintai itu, dan apa yang dibenci oleh Allah, apa yang tidak disukai Allah, kita juga membenci itu. Jadi kita harus meleburkan, kita harus melebur bersama sifat-sifat Allah. Setelah kita melebur, itu kita langsung menyatu bukan dengan fisik, menyatu itu kita dengan hati, kita menyatu dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah, sifat kita menyatu dengan sifat Allah, kita melakukan sifat-sifat baik, menyatukan diri, bukan menyatukan diri secara fisik, secara diri, namun itu kita menyatukan secara dengan sifat, dengan perilaku, keadaan yang mana menyatukan itu semua hal yang disukai oleh Allah kita lakukan, kita menyatukan diri kita. Law of attraction dalam kekuatan doa. Law of attraction merupakan segala sesuatu adalah energi. Segala sesuatu memiliki energi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki energi. Dalam hukum tarik menarik dalam menyatakan bahwa segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita merupakan dari tarik menarik keinginan kita. Itu apa yang kita inginkan itu merupakan hal yang mutlak, hal yang pasti kita miliki. Kita pasti memiliki keinginan untuk sesuatu, dan dalam doa sendiri kita pasti menginginkan sesuatu yang baik untuk diri kita, akan yang terbaik untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Jadi hukum tarik menarik itu merupakan hal mutlak di dalam doa. Hukum tarik menarik yang pertama, kita harus menyadari apa keinginan kita, apa yang kita inginkan, dengan kita mengerti bahwa kita menginginkan sesuatu. Setelah kita menginginkan sesuatu, kita juga memiliki rasa hasrat untuk menyatakan atau untuk mencapai tujuan kita. Setelah kita mencapai itu, kita memiliki hasrat
hasrat untuk mencapai tujuan kita, biarkan hasrat kita, keinginan kita itu berjalan. Jadi setelah semua itu terjadi, setelah semua itu keinginan kita memiliki hasrat untuk mencapai keinginan kita memiliki usaha untuk melakukan itu. Jadi hukum tarik menarik dalam doa itu atau the law of attraction itu hal yang mutlak dalam doa. Jadi kita boleh meminta apapun, boleh menyatakan keinginan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita maupun lingkungan kita. Namun semua itu hanya keinginan, hanya sebuah keinginan yang kita ucapkan kepada Allah, kita doakan kepada Allah. Namun semuanya itu boleh-boleh saja dan tanpa memaksa. Kita tidak boleh memaksa kehendak Allah. Kita harus berdoa, berusaha. Setelah kita berdoa dan berusaha, maka itu sudah tugasnya Allah untuk memberikan kita yang terbaik. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Allah tahu sesuatu yang baik untuk kita itu apa. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk untuk kita tanpa ada hikmah di baliknya. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bisa saja terkabulkan, bisa saja tidak, karena Allah tahu yang porsi yang pas untuk kita atau sesuatu yang pas untuk kita itu bagaimana. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.